Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial aplikasi ujiannya, pertama untuk ini tinggal dibuka, kemudian ini double klik, diinstal, ditunggu sampai selesai, tinggal next. Kemudian kalau ada pilihan untuk memilih untuk tampilkan ikon desktop, dicentang. Nah, setelah selesai finish, jangan keburu dijalankan dulu, jangan keburu di launch. Nanti setelah selesai nanti ada ikon seperti ini kalau ikonnya dicentang. Nah, sebelum itu dicek dulu di local disk C program file yang nampak. Dicek di sini ada Google Chrome apa tidak. Kalau tidak ada, maka ini kita kopikan Google Chrome, tinggal klik kanan Google Chrome yang ada di desktop, open file location, kemudian di lokal, ini Google ini kita copy, terus pastekan di sini. Nah, seperti itu, pastekan di program file C program file. Sudah, kemudian tinggal kita double klik ini, ready, oke, start CBT. Kita tunggu. Nah, untuk usernya admin, passwordnya admin 12345. Nah, tampilan seperti ini, admin 12345. Kemudian login. Yang pertama kita lakukan adalah di setting database dulu, klik menu, oke. Ini di reset semua biar kosong databasenya. Setelah caranya ya seperti biasa, reset, kemudian centang, hapus. Nah, sukses, klik sembarang tempat, soal, reset, centang, hapus. Nah, oke, yang jawaban, centang, hapus. Hasil ujian, centang, hapus. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Dari ujian, temanya bisa dipilih warna-warna. Jawaban hasil ujian siswa ditampilkan atau disembunyikan. Nama sekolahnya disesuaikan, logonya ganti yang ini saja, satu sama ini. Ini kan MA Alfredo CBT. Nah, dengan bisa buat logo madrasah sama tulisan ini PNG. Pixelnya disesuaikan biar tidak terlalu besar ketika tampilan siswa. Itu yang logo kemenang, biarkan sudah. Admin abaikan, tidak perlu. Kemudian kita ke ini, untuk token ini bisa diganti-ganti, bisa diupdate. Nah, seperti itu. Ke manajemen siswa, pertama kita import siswanya. Bisa download template-nya. Untuk template-nya siswa seperti ini. Siswa. Isinya nisen, nama, kelas. Diperhatikan penulisan kelas menggunakan angka, rombel menggunakan huruf, jangan kasih spasi, 7A 7B seperti itu misalnya. Password, sesi, dan ruang seperti biasa. Oke, ini kita import choose file, import siswa, open, import. Kita tunggu. Kemudian setelah selesai kita cek di manajemen siswa, dicek lagi siswanya sudah masuk semua atau tidak dari jumlahnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ke manajemen ujian, ke bank soal. Kita tambah bank soal, pilih ujiannya pas, mapelnya contoh akidah, akhlak. Pilih kelasnya kelas 7, kode soal AKD 1. Untuk kode soal buat yang gampang-gampang saja, nama soal jangan kasih spasi, karena ini nanti jenis ujian, mapel, sama kode soal berpengaruh ke soalnya. Opsi jawaban 4, tampilan soal acak soal saja, untuk jawabannya ada acak. Waktu ujian misalnya 90 menit. Ini ada kode, jangan ada spasi, bisa gunakan tanda sambung strip. Hindari kode soal terlalu panjang, contoh nama yang baik, Bing strip 11, IPA strip UAS 1, dan seperti itu.
Nah, setelah muncul seperti ini, bisa kita klik input, impor butir soal Excel ya, untuk anunya, untuk soalnya. Bisa dulu templatenya seperti ini, impor. Nah, ini sudah ada keterangannya, jadi ujian disamakan dengan yang dibuat tadi. Kita buat pas, mapelnya akidah underscore akhlak, kode soalnya AKD 1. Ini sudah ada keterangannya, samakan. Terus di sini ada soal, untuk soalnya bisa ditulis Arab juga bisa, tapi enakan pakai screenshot kalau Arab. Untuk gambar soal seperti biasa, ini ditulis nama file sama ekstensinya. Nah, seperti itu. Pilihan juga sama, kalau sampai 4 ya sampai sini saja, ini yang E dikosongi. Kemudian untuk kunci jawaban gunakan huruf besar, huruf kapital. Satu soal kalau satu ujian pilihan ganda, kalau dua uraian. Nah, gitu. Oke. Nah, ini opsinya. Ini gambarnya. Nah, kalau ada gambar atau filenya. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita impor. Choose file. Soal, open, impor. Kita tunggu. Setelah sukses kita kembali. Ini sudah muncul soal saya 45, cuma ini munculnya 46 karena di bawaan aplikasi ini ada kosong, ini 0. Nah, ini kita hapus saja, hapus. Nah, seperti itu. Kita kembali, jadi 45 pas. Nah, kemudian untuk soal ini yang bergambar, untuk gambarnya bisa upload dari sini, upload gambar _audio soal, choose file. Nah, untuk gambarnya kita upload per 10 file. Misalkan ini memang ada yang enggak ada, ini sebagai contoh saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 44. Open, proses. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Kemudian kita lanjutkan. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai ini berarti lanjutannya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nanti SIPA open, proses, choose file, SIPA 1 8 proses. Nah, sudah. Nah, ini muncul gambar-gambarnya sudah. Oke, kemudian kita kembali ke soal, kita cek di soalnya nanti input. Nah, ini yang enggak ada gambarnya, yang tidak saya upload karena gambarnya hilang entah kemana. Untuk yang sudah ada gambarnya, nah nanti munculnya seperti ini. Nah, gitu. Oke, sudah. Kita kembali. Nah, untuk soal ini bisa kita cetak. Kita coba ya, kita cetak. Ini nama ikuti sekolahnya sebagai bahan soal dari gurunya. Nah, yang dicentang ini berarti pilihan kunci jawabannya, seperti itu. Nah, ini yang ada gambarnya tadi, seperti itu. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada kartu peserta, semua peserta, proses. Nah, ini bisa dicetak, disesuaikan, ada nama, kelas, username, password, sesi, sama ruang. Bisa gunakan tulis sampah dan sesuaikan skillnya. Oke, kemudian daftar hadir, pilih ruangan, ruang 1, mapelnya ini, sesinya 1, tanggal sekarang misalnya, proses. Nah, muncul seperti ini. Ujian basis komputer. Oke, kemudian berita acara bisa dipilih ruang 1, sesi 1, mapel ini, tanggal ini, misalnya proses, berita acara. Nah, seperti itu. Bisa cetak.
Kemudian bank soal ini bisa mengaktifkan beberapa bank soal satu kali jalan. Misalnya ada dua mapel beda kelas, misalnya bisa langsung diaktifkan. Beda kelas sampai satu mapel, kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa diaktifkan bareng. Untuk aktifkannya tinggal klik ini. Oh, nilai bobot belum terisi. Oh iya, option dulu. Option bobot nilai pilihan ganda 100 karena soalnya pilihan ganda semua. Oke, sudah terisi, sudah kita jalankan. Nah, kalau sudah on berarti siswa sudah bisa mengakses ujian ini, dan kalau sudah on tidak bisa diedit atau diubah-ubah. Nah, nanti ketika sudah on kita bisa memantau perjalanan ujiannya di monitoring ujian. Diklik di sini, maka akan muncul nanti siswa yang sedang mengerjakan, namanya, kelas berapa, kode soalnya, progresnya, dapat berapa soal, dan aksinya untuk riset dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan riset, sudah risiko seperti itu. Nah, juga di sini juga bisa melihat hasil tes. Kalau sudah selesai tesnya bisa dilihat di sini. Juga ada statistik nilai. Kalau diklik, nah, seperti itu ada statistiknya. Lengkap kok ini, untuk laporan-laporan lengkap. Nah, kemudian ini kalau sudah selesai tinggal di off kan, seperti itu. Oke, untuk laporan, untuk upload tidak usah. Ya, kira-kira seperti itu untuk ujiannya. Kita coba di akun siswa, kita on-kan saja ini. Sebentar, kartu peserta, ambil satu saja. Oke, kita logout dari sini.